lantai 40 gedung Six Road Toys. Lantai atas adalah tempat presiden berada. Seluruh lantai 40 adalah ruang khusus milik presiden Six Road Toys. Terlihat ada seseorang sedang menjawab telepon di meja kantor presiden. Kemewahan interior ruangan itu melebihi dari lantai 36. Terlihat pria botak berkulit gelap berusia awal 50-an. Itu adalah presiden Six Road Toys, Yeom Ki-seop. Seperti halnya Yoon Mong-pyong, dia dikirim dari kantor pusat ke gedung Six Road Toys untuk mengurus tempat itu. Seperti halnya Yoon Mong-pyong juga, level kekuatannya sudah mencapai tingkat superior. Dilihat dari ketebalan tubuh bagian atas dan lengannya, dia terlihat sangat besar. Tampaknya dia melatih tubuhnya secara efisien. Apa? Kita mendapat perintah darurat dari kantor pusat? Iya Pak, saya pikir Anda harus turun dan melihatnya sendiri. Baik kalau begitu, aku akan ke sana. Sampai jumpa di ruangan saya Pak. Setelah mengatakan itu, Yoon Mong-pyong menutup teleponnya. Mendengar kabar bahwa mereka mendapat perintah darurat dari kantor pusat, ekspresi wajah Yeom Ki-seop terlihat tidak menyenangkan. Selain itu, dia juga kesal dengan sikap Yoon Mong-pyong yang jabatannya hanya sebagai direktur menutup telepon secara mendadak seperti itu kepadanya yang seorang presiden. Dia sampai memukul meja karena kesal. Brengsek, sepertinya dia lupa siapa bosnya di sini. Aku tidak mengerti mengapa kantor pusat memasang brankas di kantor direktorium, bukan di ruanganku. Brankas rahasia biasanya ditempatkan di ruangan presiden, tetapi dalam gedung Six Road Toys, kantor pusat memerintahkan brankas rahasia dipasang di ruangan direktorium. Sang direktur merasa otoritasnya sebagai direktur direndahkan. Aku akan ke sana. Apa yang ingin dia bicarakan? Di dunia persilatan, dia dikenal sebagai tinju Raja Laut. Saat ini dia adalah presiden dari Six Road Toys, afiliasi dari Blade Six, karena perusahaannya telah bergabung dengan konglomerat besar di dunia murim. Blade Six adalah perusahaan pro-sosial yang populer. Karena itu, dibutuhkan banyak tindakan untuk menjaga diri mereka pada posisi yang sama. Pada akhirnya, itulah alasan mengapa Ki-seop ditunjuk sebagai presiden dari perusahaan yang digabung dan juga presiden dari afiliasi saat ini. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti keputusan dari kantor pusat. Ketika dia dipindahkan ke sini, dia meminta secercah harapan kecil bahwa brankas akan ada di kantor presiden. Tapi, ya beginilah yang terjadi. Dia membuka pintu ruangannya dan keluar. Ketika presiden muncul, semua sekretaris berdiri. Kalian tidak perlu berdiri, kembalilah bekerja. Tapi, Pak Presiden, jika Anda pindah dari ruangan, maka kami harus menemani Anda. Itu adalah hal yang wajar bagi seorang asisten untuk mengikuti kemanapun presiden pergi. Namun, Yeom Ki-seop melambaikan tangannya dan berkata, direktorium mengatakan bahwa dia punya laporan penting dari kantor pusat, jadi biar aku saja yang mengurusnya. Para sekretaris mengangguk mengikuti perintah. Yeom Ki-seop keluar dan menekan tombol lift. Lalu dengan segera, lift dari lantai 36 tiba di lantai 40. Ini juga sangat masuk akal. Lift ini seharusnya hanya digunakan oleh presiden, tapi sekarang dia berbagi lift dengan direktur juga. Dia sangat berharap direktur Yoon Mong-pyong membuat kesalahan yang besar sehingga dia bisa menyabotase gedung Six Road Toys.
Sang presiden memiliki kepercayaan diri untuk menekan masalah ini jika dia menemukan kesalahan pada sang direktur, karena dia masih unggul di setiap level. Lalu dia tiba di lantai 36. Setelah melewati lorong biasa dan tiba di depan kantor sekretaris, dia melihat dua wajah yang familiar. Salam, Pak Presiden. Seorang lelaki yang mengenakan mantel melepas kacamata hitamnya dan menyapa. Lalu ada juga seorang pemuda dengan celana segi dan bintik di wajahnya membungkuk. Mengapa mereka ada di sini? Sebenarnya sang presiden tidak senang dengan kehadiran mereka di sini. Dia tahu siapa mereka. Mereka adalah tim tersembunyi yang melakukan misi rahasia dengan arahan dari kantor pusat. Orang-orang ini bukan karyawan dari perusahaan. Sangat beresiko memanggil mereka berdua ke dalam perusahaan ini. Sang presiden Yoon Ki-seop tersenyum, tapi sebenarnya dia mengirim pesan. Aku sudah menyuruhmu untuk tidak datang dan meninggalkan perusahaan di siang hari bolong. Bukankah direktur sudah memberitahumu? Mendengar pesan telepati dari presiden, Ho Jong menjawab, "Iya, aku tahu, Pak. Tapi kali ini aku tidak punya pilihan selain datang ke sini." Ho Jong menunjukkan tas jinjing kepada sang presiden. Lalu Yoon Ki-seop mengerutkan kening. Dia tidak mungkin tidak mengetahui apa isi di dalam tas itu. Penangkal? Mengapa dia membawa penangkal ke sini? Sang direktur Yoon Mung-pyong terkenal memiliki cara kotor dalam melakukan sesuatu. Itulah mengapa kinerja orang-orang yang dia bawa lebih tinggi dari yang lainnya. Apakah karena perekrutan anggota baru? Aku dengar hari ini akan ada anggota baru untuk dimasukkan ke tim. Tapi mengapa harus menggunakan one time hanya untuk anggota baru bagi unit 3? Tim unit 3 adalah tim yang mereka bentuk. Kelompoknya memiliki keterampilan yang lebih tinggi daripada prajurit murim biasa. Isinya adalah sebagian orang-orang yang dengan catatan bersih dibawa masuk dan kemudian dipilih. Dan ada banyak yang memiliki harga diri yang sangat tinggi. Bahkan orang-orang itu menjadi patuh pada Direktur Yoon. Sudah menjadi rahasia umum bagi mereka bahwa direktur selalu menggunakan one time, kemudian menggunakan bom nano yang ditanam di tubuh mereka. Itu membuat mereka tidak mungkin untuk tidak menyerah. Begitulah metode licik yang selalu digunakan Direktur Yoon Mung-pyong untuk membuat orang-orang baru menurut kepadanya. Pak Presiden, tadi direktur mengatakan bahwa ini adalah situasi mendesak. Bisakah kami yang masuk terlebih dahulu? Ternyata mereka juga hendak memasuki kantor direk. Mendengar kata-kata itu, presiden mengangguk dan berkata, "Aku juga punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Direktur Yoon. Jadi, ayo kita masuk bersama." "Baik, Pak Presiden." Ketika mereka bertiga memasuki ruangan sekretaris, lalu karyawan wanita berdiri dan menyapa mereka. Pak Presiden, ada keperluan apa Anda datang kemari?" Direktur Yoon memanggilku untuk ke ruangannya. "Apakah kau tidak diberitahu?" Tidak, Pak. Aku tidak diberitahu apapun. Bukankah dia sedang dalam wawancara sekarang?" Mendengar kata-kata sekretaris itu, presiden mendecakkan lidahnya. Direktur memanggilnya tapi tidak memberitahu sekretarisnya. Yoon Ki-seop tidak tahu siapa sebenarnya bos dalam gedung ini. Mungkin Direktur Yoon lupa. Bukankah ini sering terjadi, kan? Mendengar kata-katanya itu, para sekretaris bingung harus berbuat apa. Karena bagi mereka, jika presiden masuk tanpa pemberitahuan, maka direktur akan marah pada mereka. "Pak Presiden,
biarkan saya memberitahu direktur dulu tentang Anda yang berada di sini. Tunggu sebentar ya, Pak. Tidak. Dia memanggilku untuk wawancara. Jadi aku akan masuk segera. Presiden segera berjalan menuju ruangan direktur. Ekspresi wajah presiden terlihat tidak menyenangkan. Para sekretaris menyadari bagaimana perasaannya saat ini. Para sekretaris tetap diam, tidak mengatakan apa-apa, dan memutuskan untuk menelepon direktur dan memberitahu dia. Presiden membuka pintu dan memasuki ruangan direktur. Ho Jung dan Geum Jongso mengikuti di belakangnya. Geum Jongso yang terakhir masuk menutup pintu. Sebenarnya tugas Geum Jongso di sini adalah untuk mempelajari kata sandi berangkas. Dia melihat bahwa Direktur Yun Mumpiong sudah membuka berangkas rahasia ketika dia diberi suntikan. Kantor Direktur Yun cukup besar, jadi mereka harus berjalan melalui lorong kecil. Ada kehadiran 3 orang di dalam ruangan sang direktur. Presiden Yum Ki-seop mendecakkan lidahnya. Dia merasakan energi seseorang yang sangat stabil, tapi dia juga merasakan ada energi seseorang yang sangat sepertinya tidak stabil energinya. Bau darah sangat jelas tercium. Begitu dia melewati lorong, langkah kakinya terhenti. Apa-apaan ini? Dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Saat dia memasuki lorong dan berbelok ke kiri, dia melihat lengan yang terputus tergeletak di lantai di sebelah Yun Mumpiong. Apakah dia memotong lengannya sendiri? Apakah direktur sudah gila? Melihat lengan terpotong milik direktur itu, dia meragukan matanya sendiri. Begitu juga dengan orang-orang yang berada di belakangnya. Yang mengejutkan adalah lengan direktur terputus. Sulit untuk menebak apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena bagi mereka, direktur adalah orang yang cukup kuat. Dia sudah mencapai level superior. Siapa yang dapat memotong lengannya jika dia tidak memotong tangannya sendiri? Pada saat mereka sedang kebingungan, direktur segera berteriak, "Ho Jung, cepat berikan padaku penangkalnya." Penampilan sang direktur yang biasanya arogan dan selalu percaya diri sekarang berubah 180 derajat. Mereka melihat keringat dingin dan mata merah dalam wajah direktur. Mata sang presiden Geum Jongso melebar. Dia melihat seorang lelaki muda dengan rambut panjang dan pakaian bersejarah duduk di sofa. Itu adalah Chun Ye-won. Apakah dia yang melakukan ini semua kepada direktur? Begitu juga dengan orang yang berada di belakang presiden. Mereka terkejut melihat Chun Ye-won. Itu dia. Chun Ye-won adalah orang yang seharusnya dia selidiki. Bahkan jika dia tidak mengingat wajahnya, hanya dengan pakaian yang dia pakai, itu cukup untuk mengidentifikasi. Orang itulah yang harus dia selidiki. Jadi aku harus menyelidiki rekrutan baru ini. Tapi situasi dalam ruangan ini saat ini sangat aneh. Situasinya benar-benar kebalikan dari apa yang mereka pikirkan. Direktur Yun Mumpiong berteriak kepada mereka yang semuanya tercengang dengan situasi yang mereka saksikan. "Apa yang kau lakukan? Cepat berikan aku penawar sialan itu." Iya, baik Pak Direktur. Ho Jung panik dan memberikan penawar itu kepada direktur. Dia berlutut di samping sofa tempat lengan sang direktur terpotong. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia sedang memegang penawarnya. Jadi dia mencoba membuka casingnya, tetapi Presiden Yum Ki-seop menghentikannya. Dia kebingungan mengapa. Lalu presiden menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Tahan dulu. Sebenarnya apa yang terjadi di sini, Direktur Yun?" Mungkin yang lainnya tidak menyadari, tetapi saat ini
bibir sang presiden ada senyum yang sangat tipis. Dia senang bahwa direktur menderita saat ini. Dia sangat menginginkan direktur membuat kesalahan dan sekarang keinginannya dikabulkan. Itu menyenangkan sampai dia melihat ke arah Chun Ye-won. Energinya hanya sampai Grandmaster. Presiden merasakan bahwa tingkat energi Chun Ye-won berada di level Grandmaster. Namun, fakta bahwa dia mampu mengalahkan Yun Moon-pyong, seorang superior master, ini berarti energinya sengaja dia sembunyikan. Mungkin dia berada di level yang sama denganku, atau bahkan lebih tinggi. Presiden pun takjub. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ada seseorang yang tampak berusia awal 20-an mampu lebih tinggi dari dirinya. Dan dia berpikir bahwa jika mereka bekerja sama, maka anak muda ini dapat ditekan. Tapi sepertinya kami tidak perlu bekerja sama untuk menekannya. Bukankah dia telah menelan one time? Saat itu Yun Moon-pyong berteriak lagi. "Hei, Ho Jung, apa yang kau lakukan? Cepat, berikan aku penawarnya." Saat ini mereka berpikir bahwa orang yang harus memberikan penawar kepada Chun Ye-won adalah direktur sendiri, agar sang direktur terlihat lebih supervisor dan penawarnya harus segera diberikan. Tetapi tampaknya berbahaya untuk memberikan kepadanya tanpa mengetahui apa yang terjadi. Lalu saat itulah Presiden Yom Ki-seop berkata, "Tunggu dulu, Direktur Yun. Aku tahu kau telah dikalahkan olehnya. Lalu kau ingin memberikan penawar kepadanya karena kau telah dikalahkan olehnya. Tapi sepertinya penilaianmu sedang kacau saat ini." Jadi sepertinya penilaian sang presiden menganggap bahwa Chun Ye-won lah yang terkena racun. "Presiden, mengapa kau menghalangiku? Cepat, berikan aku penawarnya." "Kau tenanglah, Direktur Yun. Bukankah keributan dan hal-hal seperti ini akan terselesaikan secara alami seiring berjalannya waktu? Jika dia kehabisan waktu, nanti juga dia menyerah sendiri kepada kita." Mendengar kata-kata itu, direktur mengharutkan kening. Sang presiden benar-benar salah dalam memahami situasi saat ini. Dia benar-benar berpikir bahwa Chun Ye-won lah yang diracun. Direktur memahami bahwa sang presiden saat ini sedang salah paham. Meskipun harga dirinya terluka, tapi dia telah kehabisan waktu. Lalu dengan kekuatan penuh, Yun Moon-pyong berkata, "Bukan dia. Aku yang menelan racunnya." "Apa?" Wajah presiden yang tadinya tersenyum menjadi kaku. Dia benar-benar mengira Chun Ye-won yang diracun, tapi dia tidak menyangka bahwa ini semua akan terjadi. Ini benar-benar tidak masuk akal. Lalu tiba-tiba casing suntikan penawar yang dipegang oleh Ho Jung lepas dari tangannya dan kemudian bergerak dan jatuh di hadapan Direktur Yun. Ho Jung terkejut dan segera menoleh ke arah Chun Ye-won. Apakah dia yang melakukannya? Direktur Yun dengan tergesa-gesa mengambil penawar itu. "Terima kasih, senior." Setelah berterima kasih kepada Chun Ye-won, Direktur Yun membuka casing, mengeluarkan jarum suntik berwarna coklat, dan menancapkan suntikan penawar itu ke pahanya. Wajah cemasnya menjadi tenang kembali setelah menancapkan penawar itu. Itu adalah benar-benar situasi di mana jika dia terlambat 1 menit saja, racunnya akan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu di sisi lain,
Wajah sang presiden yang menyadari adanya bahaya menjadi terlihat tegang. Orang ini harus ditundukkan. Lalu presiden berteriak, "Serahkan masalah ini kepadaku." Setelah dia mengatakan itu, dia mendekati Jun Yeun yang sedang duduk di sofa. Lalu dia mengangkat lengannya. Lengan jaketnya membengkak, memperlihatkan otot-ototnya yang terlihat membesar dan kuat. Dia merasa bahwa jika lawannya saat ini berada yang sama atau bahkan lebih, dia harus bergerak cepat atau bahkan selangkah lebih maju. Cahaya biru bersinar dari kepalan tangan sang presiden Yoon Ji-seop. Itu adalah tinju Ki, teknik ketujuh dari tinju Raja Laut. Tangannya diarahkan ke arah Jun Yeun, benar-benar bertujuan untuk membunuhnya segera. Dia pun menyadari karena dia yang menyerang duluan, dia berpikir pasti lawannya akan melakukan sesuatu. Tapi ada yang aneh. Kenapa dia tenang saja? Jun Yeun hanya mengangkat telapak tangannya dan menurunkannya. Energi yang tak terbayangkan menekan tubuhnya ke lantai. Apa-apaan energi ini? Itu bukanlah energi yang mampu dia tahan. Kedua lutut presiden tertancap di lantai marmer ruangan itu. Presiden gemetar, tidak ada gunanya mencoba berdiri. Lalu saat itulah dia menyadari dia tidak berada di level superior. Karena seorang master superior tidak akan bisa melakukan hal ini pada orang dengan level yang sama hanya dengan satu gerakan. Ini adalah kemampuan di luar nalar. Siapa sebenarnya kau? Mendengar pertanyaan itu, Jun Yeun malah mengatakan sesuatu yang lain. Aku mengucapkan terima kasih karena telah datang kepadaku sedekat ini. Apa? Presiden merasakan ada sesuatu yang menyentuh lehernya, seperti sesuatu yang disuntikkan ke dalam tubuhnya. Apa yang kau lakukan? Dengan bingung, Yoon Ji-seop ingin melepaskannya, tapi dia tidak bisa. Dan kemudian, benda yang menancap di lehernya itu jatuh ke lantai. Saat presiden dapat melihat benda apa yang jatuh ke lantai itu, dia menjadi tegang dan ketakutan. Ini adalah jarum suntik bom nano. Tabung cairan dalam suntikan itu telah kosong. Sudah tidak ada cairan berwarna biru di dalamnya. Mengapa suntikan ini ada di sini? Seharusnya suntikan bom nano tersimpan di berangkas. Presiden terlalu bingung untuk dapat mengatakan apapun. Saat presiden benar-benar kebingungan, dia mendengar suara seseorang tertawa terbahak-bahak. Orang yang tertawa itu adalah Yoon Mung-pyong, sang direktur yang sedang berlutut di dekat sofa